Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan di malam hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 9 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Namun sebelum lebih jauh lagi kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami telah siap untuk merenungkan sabda firman-Mu, berkati kami, berilah hikmat-Mu supaya kami mampu untuk mengerti, memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Bersabdalah Bapa, karena kami telah siap sedia untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini dari kitab Yosua pasal 9 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kitab Yosua pasal 9 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27 firman Tuhan. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Berot, dan Kiryat Yarim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi bumi, demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk ke rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannya mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema perenungan kita di malam hari ini yaitu jangan membalas kejahatan. Jangan membalas kejahatan. Orang Gibeon, kedoknya telah terbuka. Kalau tadi pagi kita merenungkan firman Tuhan, kita mengetahui bahwa orang Gideon ini kemudian menipu Yosua dan juga bangsa Israel lainnya, bahwa mereka adalah orang yang dari perjalanan yang sangat jauh, tetapi sebenarnya mereka ada dekat dengan bangsa Israel. Dan demi mempertahankan nyawa, mereka menipu bangsa itu dengan aksi drama yang sangat menyentuh. Lalu kemudian bangsa Israel tidak dapat berkutik dengan perjanjian damai yang sudah disepakati dengan orang Gideon, bahwa mereka akan menjalin persahabatan. Tetapi melanggar kesepakatan hanya membawa malapetaka bagi bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu Yosua kemudian menanyakan alasan utama mereka menipu.
Dan orang Gibeon pun berbicara terus terang tentang rasa takut mereka, bahwa mereka takut nyawa mereka akan hilang. Mereka hanya berharap bisa tetap hidup, makanya mereka melakukan hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang ketika kita berada dalam keputusasaan, segala sesuatu hal, segala cara untuk bertahan hidup itu kita lakukan agar kita dapat bertahan. Entah itu hal yang baik ataupun entah itu hal yang membuat kita jatuh, membuat kita jauh daripada Tuhan pun dilakukan supaya kita tetap dapat bertahan. Tetapi kemudian pengakuan jujur disampaikan oleh orang Gibeon kepada Yosua. Mereka mustahil dapat menang berperang dengan bangsa Israel. Dan orang Gibeon juga percaya bahwa bangsa Israel dapat menyelamatkan mereka dari kematian. Kepercayaan yang luar biasa kepada bangsa Israel itu pun dipertaruhkan mereka. Itu karena Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Orang Gibeon akhirnya dapat menerima keputusan bahwa mereka menjadi tukang belah kayu dan juga tukang timba air untuk Tuhan. Sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, kita mau diajarkan untuk mengampuni dan juga mengasihi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab ada yang berkata bahwa ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita pun juga dikatakan sebagai orang yang jahat, karena kita pun berbalik untuk berbuat jahat. Kadang orang bisa berbuat jahat karena alasan berbagai macam hal. Alasan keluarga, alasan perekonomian, alasan pertemanan, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kebaikan kita bisa disalahgunakan. Saat berbaik hati, kita juga dapat diperlakukan tidak semestinya. Tetapi janganlah kita menyerah untuk melakukan kebaikan. Sebab setiap hal yang kita lakukan tentunya akan berdampak baik bagi kehidupan kita jikalau kita mau senantiasa melakukan kebaikan. Sebab itulah yang juga Tuhan kehendaki bagi kita. Dan apakah kita akan terus menghakimi saudara-saudara kita yang sudah mengakui kesalahannya? Belajar dari kisah bangsa Israel dan juga orang-orang Gibeon, kita mau diperlihatkan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan bagi siapa yang telah mengaku dosanya dengan kesungguhan hati, mari kita mengampuni mereka. Asalkan mereka tidak berbuat hal-hal yang tidak benar lagi, kita memberitahukan mereka apa yang seharusnya mereka lakukan. Janganlah mengulangi kesalahan yang sama, dan mari kita melakukan hal yang baik ke depannya bersama-sama, mengusahakan segala sesuatu bersama-sama. Sebab membalas kejahatan dengan kejahatan itu bukanlah pola hidup orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman selalu menjadi guru yang terbaik dalam kehidupan. Jika hari ini kita berada dalam permasalahan yang begitu berat dalam kehidupan ini, dalam hal apapun itu, mari kita berserah diri kepada Tuhan. Mari kita mengakui setiap kesalahan kita kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Boleh jadi ada keputusan yang buruk yang kita ambil karena minimnya pengetahuan. Tetapi mari kita mengoreksi cara berpikir kita yang tergesa-gesa. Perbaikilah agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Tetaplah berbuat baik dan menjadi berkat bagi siapapun itu. Menjadi berkat bagi diri kita, bahkan menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan memberkati kita sekalian melalui firman-Nya di malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau di hari ini kami boleh senantiasa menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh selalu merasakan hal yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk itu kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Ya Bapa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan di malam ini yang mengajarkan kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, yang mengajarkan kami untuk tidak berpikir pendek tetapi berpikir ke depan supaya kami dapat mengintrospeksi diri kami lebih baik lagi untuk ke depannya. Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa mau menjaga menyertai kehidupan kami ya Bapa. Jauhkan kami dari setiap sakit penyakit dan juga mara bahaya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kami boleh senantiasa melakukan kebaikan, bahkan menjadi berkat melalui perkataan, bahkan tingkah laku hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan beristirahat, membaringkan tubuh kami untuk tertidur. Kiranya Tuhan kami dapat tidur dengan nyenyak dan dapat kembali melanjutkan aktivitas kami di esok harinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup dan kehidupan kami sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ini kami ya Bapa, ini mohon hati kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah perenungan kita di malam hari ini. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.